Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sehingga bisa bersama-sama hadir dalam rangka bersilaturahim, sekaligus saya baru kali ini ke karena memang tak sempat menami lain sekut bersilaturahim dengan keluarga besar Min Pamekasan dan MI Tarbiyatul Islamiyah. Ada MI baru? Ada yang baru? Ya. Tafid? Ya. Ada hadir? Hadir. Oh, alhamdulillah. Bergabung. Ibu ya? Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa berkah bagi kita semuanya dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya setiap kunjungan ke madrasah itu memang saya lihat toiletnya. Jadi potret madrasah itu dilihat dari belakang. Kalau toiletnya bersih seperti ini, ya insya Allah madrasahnya bersih, orang-orangnya juga bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Terus kemudian yang kedua, saya baca visinya. Nah, visi di depan itu bagus luar biasa. Jadi yang pertama akhlak terpuji, terus kemudian unggul prestasi, dan kemudian yang ketiga itu siap kompetisi. Ini bukan hanya tulisan, sekalian. Visi ini adalah rumusan. Jadi tujuannya madrasah itu tiga hal itu kalau ini. Jadi akhlakul karimah, terus kemudian unggul prestasi dan siap kompetisi. Dan selama hampir 10 bulan saya mengenal Min ini, tiga tujuan ini tercapai. Alhamdulillah. Saya amati ini tercapai. Akhlakul karimahnya bagus, terus kemudian prestasinya juga luar biasa dan selalu siap berkompetisi. Alhamdulillah. Meskipun memang terus harus ada update perbaikan. Karena memang siswanya juga setiap tahun baru nambah dan baru. Nah, yang perlu diperhatikan dari visi ini adalah Bapak sekalian, bukan hanya menyasar beberapa anak, tapi untuk semua siswa yang ada di madrasah itu. Hari ini kalau secara kompetensi akademik, misalkan unggul prestasi, siap kompetisi itu, ini selesai kita. Jadi di Pamekasan ini kalau akademik selesai. Ini dibuktikan KSM kita juara nasional. Meskipun tidak semua MI ini masuk ke tingkat nasional, tapi paling tidak yang telah menjuarai KSM tingkat nasional itu, ini menjadi gambaran bahwa potensi akademik di Pamekasan ini sudah final, sudah maksimal. Artinya tugas Bapak Ibu sekalian di bidang akademik ini selesai. Bagus luar biasa dan kami apresiasi itu. Nah, tapi ini Bapak sekalian, akademik ini biasa. Ini hanya menyasar dari siswa ranking 1 sampai ranking 5. Kan begitu ya? Jadi yang di stressing misalkan, hajar habis-habisan, terus kemudian diberi materi lebih-lebih CSO kepada kita hormon KSM ranking 1 sampai ranking 5. Nah, sementara di kelas itu ada yang ranking 6 sampai 30. Seputar buan, sejak loncaan kelas, sampo Apollo, loncak pager, iya kan? Sebelum matematika oleh 4 waktu makin ajar mandek lemak. Kan ada ya? Boleh, sebut. Mereka mulai cerita Pak Somad dan kuda bagus sekali, boleh saya makin. Malah mungkin jadi bener. Nah terus kemudian yang ranking 6 sampai terakhir apa mereka bodoh? Enggak. Mereka pintar juga, tapi sesuai dengan kompetensinya itu.
Ya sudah loncat itu ya kompetensinya memang lompat jauh, ya maraton, terus kemudian lari, begitu kan? Nah, wadahnya ini nanti di porseni, sesukunya nayan pagar misalnya, sesukunya nayan nggak bungkaan misalnya, kompetensinya memang di situ. Nah, kita arahkan untuk panjat tebing, tapi ini tidak ada, ya kan? Tidak ada di Makassar. Padahal wadahnya ada. Nah, ini sedang kita garap nanti ke depan. Tahun ini ada siswa madrasah yang hobi panjat tebing. Sudah kita koordinasikan dengan Pak Rektor yang mempunyai wadah panjat tebing itu. Nah, beliau siap untuk memfasilitasi siswa madrasah yang hobi panjat tebing. Nah, prestasinya luar biasa sekalian. Ada yang namanya Rahmawati yang juara internasional itu. Ya kan? Dari Jawa Tengah itu panjat tebing. Nah, kalau mau naik nggak Spiderman kan? Kompetensinya memang di itu. Ajar matematika kalau ini. Paku lempar. Ya kan? Paku lempar. Nah, maka kemudian hari ini kita harus sama visinya itu. Apa? Tidak ada anak yang bodoh. Semuanya pintar. Semuanya pandai sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, inilah tujuan dari kurikulum merdeka itu. Nah, nanti dicarikan format seperti apa pembelajaran kurikulum merdeka ini sehingga ranking 1 sampai 200 ini kena anak pinter kabeh. Ada cetak pinter kabeh. Berusaha lukis, bersekaligrafi, bersepidato, berpuisi, berseagege, bersementersopi, bertraveloka, beroyo, red zone, macam-macam, banyak. Nah, ini tugas kita semuanya nanti. Sehingga ke depan target kita itu bukan pada akademik saja. Yang ranking 1 sampai ranking 5. Kebanyakan karena dari ranking 6 sampai anggaplah perombel misalkan 30 misalkan. Dari ranking 6 sampai ranking 30 itu. Jangan jadikan mereka sebagai objek pelengkap penderita untuk penerima tambahan pos. Kan begitu sebagai. Kami masih banyak menjumpai seperti ini. Mudah-mudahan tidak demi. Nah, jadi kadang-kadang anak erotoro keluar, erotoro. Saya perhatian ini yang kelas unggulan. 2 kelas unggulan perhatian ini yang biru. Nah, sisanya ini itu orang kelantaran keluar. Saya menjumpai seperti ini. Kadang letak uang, letobuk sengaja ini, lebih ongku. Padahal guru kadang hanya tidak tahu caranya untuk bagaimana menggiring anak ini supaya potensinya sama. Dan contohnya banyak. Yang kemarin juara KSM yang dari SD Al-Munawwarah itu, ya kan? Itu ajarin lari. Nak kanan lecak. Juga akhirnya bukan motor tebal. Bine kata motornya tebal. Itu saya ajarin lari, itu Pak Guru selaku. Kompetensinya memang di akademik ini. Unais yang MTSN 3 yang juara 2 nasional itu sama. Nah, karena ujung-ujung begitu. Menecelir. Kompetensinya memang ujung-ujung pinter secara akademik. Besok ini calon profesor doktor. Besok. Nah, untuk menjadi pengusaha traveloka nggak perlu profesor. Cukup kelar misalkan, cukup kreatif misalkan, cukup bejeng alakom misalkan. Nah, ini beda alat, beda media. Dan mestinya kompetensi ini sudah harus ditemukan sejak sekolah dasar atau MI ini. Maka setiap pada kesempatan Mas Nadiem dengan kurikulum merdekanya itu fokus. Apa yang dimaksud fokus ini? Nah, karena sudah harus fokus pada kompetensinya masing-masing itu. Ya akademik saja. Tak usah soro lompat jauh.
Nisel, ya kan? Karena memang fisiknya tidak sesuai dan sesuainya dengan akademik itu. Nah sebaliknya, misalkan yang dia kompetensinya adogo misalkan, mau suruh buka aplikasi Shopee, Cakang misalkan, dia adega gini, beri kalkulator benar ya misalkan. Suruh menghitung. Misalkan kalau ada praktek, misalkan di sini tata boga, misalkan ya, suruh menghitung bahannya berapa, terus kemudian bawang campuran berapa, garamnya berapa, gulanya berapa, suruh hitung. Terus kemudian kalau dikelola ini jadi berapa, dijual oleh berapa. Lah dari hasil penjualan itu kemudian keuntungan berapa dari modal yang dikurangi operasional pekerjaan sama alat-alatnya itu. Ini ilmu sekalian yang kadang jarang diajarkan. Kadang kalau akuntansi melon, iso wong hitung melon kadang tak tahu nih berenang seperti apa ya. Dulu masih seperti itu. Mudah-mudahan sekarang dah. Lah yang diminta oleh negara itu pembelajaran hari ini yang seperti itu. Fokus. Kita menerawang sedikit nih. Ke Cina misalkan atau ke Singapura. Pernah ke Cina usia? Belum ke Cina. Oh, pada belum. Toko Cina. Pada. Kalau ke Cina hanya saya browsing saja. Tapi kalau Singapura saya pernah studi pendidikan. Jadi mirip antara dua negara. Jadi Singapura, Cina, Korea itu sudah mirip. Jadi MI itu sudah penjurusan istilahnya terus sekali. Jadi ada assessment. Jadi teorinya Gus Nadim ini memang itu. Ada assessment mulai dari MI itu, dari sekolah dasar itu. Oh ini akademik ini. Oh ini ada smart music smart misalkan. Oh ini ada body smart. Oh ini ada art smart. Oh ini ada book smart. Literasi misalkan pengarang buku ini sudah ketemu sejak sekolah dasar, sejak MI. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan Cina, Jepang itu sampai saat ini belum ada. Kenapa? Karena mereka fokus dari awal. Tidak ada pembelajaran sampai 12 PG kemudian pas diujikan terus kemudian ujian nasional tidak ada. Coba lihat latihannya. Kalau akademik, benar itu fokus akademik. Olahraganya hanya mendukung untuk kesehatannya. Nah, itu di luar. Maka di kurikulum merdeka ini, tujuan dari kurikulum merdeka ini sekalian, ini bagaimana nanti kalau memang ini diterapkan, kita ini tidak lama ketinggalannya dengan negara-negara maju itu di sektor pendidikan. Lebih fokus itu. Nah, bagaimana memfokuskan ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti secara teknis ini diskusi. Maka muncul kemudian kalau di MTSN 3 itu, kalau Jumat Sabtu itu tidak ada pembelajaran yang misalkan menggunakan buku. Yang ada itu pembelajaran misalkan seperti masuk ke kelas masing-masing sesuai dengan kompetensinya itu. Ada art class, kelas seni, ada sport class, ya kan gitu ada sport class. Beliau kan MTSN 3 ini, ada sport class, ada matematik class, ada science class, ada riset class. Terus kemudian ada language class, ada kelas bahasa. Nah itu fokusnya pada Jumat dan Sabtu. Sehingga anak-anak seputar buonan kelas itu medianya pada hari Jumat dan Sabtu itu. Mereka seakan-akan menemukan dunianya. Nah ke depan anak ini misalkan kalau secara linear ke atas, temannya juga di model begitu, MA-nya juga di model begitu, anak ini jadi. Dan jangan berharap anak ini masuk UNER atau ITS. Tidak linear. Dia masuknya besok-besok ke Akademi Musik Indonesia di Jogja, Akademi Musik Indonesia di Surabaya. Masuknya ke sana. Nah, contoh seperti Valen yang di Aliyah itu tidak sekolah sekalian, hanya numpang nama saja di MAN itu. Sekolahnya di Indosiar. Akademi Musik Indosiar itu. Lah besok pulang. Nah, pulang hanya 3 hari,
menyempatkan ke MAN untuk absen begitu tuh, habis itu balik lagi. Nggak bisa dipaksa, memang dunianya seperti itu. Nah, MIN, MI, terus kemudian MI Tafid misalkan ya, ini sudah harus mulai seperti ini, Bapak sekalian. Sudah harus memulai seperti ini. Bagaimana polanya? Banyak cara untuk menemukan anak sesuai dengan kompetensinya itu. Apalagi min 1 misalkan Pak Saleh ini pinter kori misalkan. Pinter kori kan? Kori lagi maksudnya. Nah, saya berharap Porseni 2023 juara 1 kori ini misalkan dari min 1. Amin. Juara 2-nya dari MI dan Batu misalkan. Juara 3-nya belum karena baru kan saya. Dari mana bisa masuk mapel ini? Jangan diekstra loh sekalian. Jangan diekstra. Ekstra ini mengganggu. Nah kan? Ini. Ekstra ini mengganggu. Mengganggu budaya yang ada. Apa budaya yang ada? Madrasah di dunia. Nah terus kemudian kapan? Kapan misalkan potensi kori ini diajarkan? Saya pernah buat makalah di S3 itu. Dan dosen saya itu, ini bisa diterapkan Bapak? Bisa. Pernah saya praktekkan. Contohnya misalkan, mapel kesenian itu kan 2 jam. Ya kan? 2 jam per minggu. Nah, yang guru kesenian? Aduh, guru kesenian kebdi. Yang pinter seni? Yang pinter seni? Pinter semua. Misalkan Ibu ya, misalkan nih, ini kan kelas ya, ini kan. Terus kemudian satu kelas itu ada 20. Kita membayangkan saja, satu kelas ini ada 20. Kita diberi waktu 2 JPL untuk kesenian. Bisa nggak bayangkan? Bisa ya, satu kelas ada 20, satu minggu ini ada 2 JPL, 2 jam. Terus kemudian pada 2 JPL itu mengajarkan 4 item berbeda pada kesenian itu. Bisa nggak bayangkan? Contoh misalkan nih, 5 anak ini diajarkan misalkan kaligrafi, taruh di pojok kanan sana. Kori taruh di pojok sini, ya kan? Puisi taruh di pojok sini, pidato taruh di sebelah sini. Bisa nggak diajarkan bersama? Kira-kira dibayangkan bisa? Ada yang bisa, ada yang setengah bisa, ada yang bisa bisa sekali tak jauh bingung, nggak pergi ya. Dilakukan enggak? Nah, sering tak dilakukan ini. Sudah. Nah, kan? Ada yang sudah ya? Sudah. Nah, sudah. Bisa kan ya? Pembinaan tapi Pak. Sama. Jadi di pojok itu lukis ya. Untuk lukis. Di sini pidato bahasa Inggris, Betul. di sini puisi. Nah, Tapi satu kelas cuma 3 itu. nah iya bisa. Enggak apa-apa. Bisa kok. Bisa 3, bisa 5, bisa Bayarannya 4. 1 Pak. Bayarannya 1. Bayarannya 1, minta telur. Terguru Islam ya. Bayar 3. Guru min. Bapak Saleh ya. Ada yang tahfidz misalkan, bisa 5. Terus kemudian waktu itu saya paparkan makalah ini, ada yang bertanya, kalau gurunya itu hanya guru kelas Pak, kan begitu ya? Kalau gurunya hanya guru kelas Pak, saya jawab, guru itu tugasnya bukan hanya mengajar, tapi fasilitator. Itu guru memberikan fasilitas kepada siswa itu. Oh, guru misalkan tak bisa akori misalkan,
buka kayak tebel. Al YouTube. Buka YouTube bos sekalian. Buka YouTube. Juara 1 korseni tingkat nasional tingkat MI. Keluarlah gunakan. Ya Jong, deki kori suara pepada wiri ya Jong. Macam pendek saya nggak pepada wiri lagu Jong. Punya kadang bakat. Ini nak kadang ero. Pepada Jong, ada Jong. Saya nggak pepada ya, pepada. Kaligrafi juga begitu. Di browsing, di YouTube, ya kan? Juara kaligrafi tingkat 1 tingkat provinsi. Juara 1 kaligrafi tingkat provinsi. Ya Jong, bu lengkung pepada begini Jong. Guru Jong, pepada begitu oleh sendiri ya, pepada begini. Meskipun gurunya tidak tahu misalkan jenisnya apa, diwani, apa solusi, apa ring, apa ini macam-macam, itu tak penting. Nah karena tak kira tanya. Nah karena tak kira tanya sekali. Termasuk juga yang pidato dan puisi misalkan. Guru tinggal di tengah, menjadi fasilitas tadi itu. Lihat, kuping kiri peka, di mana anak sesuara paling gede. Mohon Pak Hasim, dia tanya lagi Pak Saleh Hasim. Itu dari jauh, itu sudah kedengaran. Oh, anak-anaknya bakat kore. Makhrajnya bagus, lancar pendek gede, vokalnya halus tak fals misalnya. Suara khas misalnya, suaranya khas misalnya. Peka beliau. Nah, jadi gue lebih negori, gue tahu misalkan orang jam pendek salah, mat gue aja pakai lero ya. Misalkan ikut pakai lero, misalkan begitu, ya kan? Dun guru pasti paham urusan begini nih kan? Paham. Termasuk misalkan menilai anak mana yang kaligrafinya bagus, mana yang enggak, mana yang pidatonya bagus, mana enggak, mana yang anak ketika berpidato penguasaan materinya bagus apa enggak, mentalnya bagus apa enggak. Termasuk yang misalkan puisi. Pasti semua guru paham. Tidak harus guru kesenian. Kenapa harus di model seperti ini? Fokus dan fokus. Nah, ketika anak ini diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang kaligrafi, fokus kaligrafi bakatnya, yang pidato, fokus pidato, yang kori-kori, yang tahfidz, yang puisi-puisi ini, mau 6 tahun ya jadi 2 jam per minggu jadi nak tak usah ekstra. Korga aja deh Pak, kun saudara, coba kita pakai cara ngajar Pak kun mentelah, kecuali ekstra. Nanti jam ekstranya diberikan yang begini nih. Ini saya praktekkan 1 tahun, 2 tahun jalan sekalian. Dan madrasah ini nih yang menjadi langganan juara. Ketika menemukan anak yang bakatnya memang cocok dengan begitu tuh. Terus bagaimana dengan buku Pak? Bagaimana dengan buku Pak? Buku ini perangkat Bapak sekalian. Buku ini media. Buku ini perangkat. Tidak harus diberikan semua tak cocok anak-anak. Tidak harus diberikan semua kalau tidak ada fasilitas di madrasah. Contoh, mapan olahraga berenang. Fasilitasnya tidak ada renang gitu. Untuk apa diajarkan? Pakun tekan lenak karena lewat begitu tuh. Kan begitu, kecuali ada fasilitas renang misalkan. Nah ini maksud saya. Jadi kalau fokus dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tahu sibuk membina porseni Harina. Ada pertanyaan lagi. Begini, pada waktu saya di soal. Terus bagaimana dengan kecukupan jam mengajar? Ibu-ibu nanya waktu itu, para guru. Bagaimana dengan kecukupan jam mengajarnya waktu itu di Sanawiyah? Saya jawab dengan singkat. Bapak ibu tahu sawat megawat dengan simpatika. Saya disuruh pas berketak tahu. Setahu operator.
Jadi sawah berkawan dengan cukup endak sebentar cair berbulan. Tahu apa enggak bisa passwordnya ini buku ini? Tahu apa enggak? Enggak ada yang tahu. Paling yang tahu ini. Iya, operator ya. Saya tanya yang tiga ini. Min, MI Tarbiyatul Islamiyah sama MI itu? Tapi kan muda. Tapi Huda kelas berapa sekarang Tapi Huda? Kelas 1. Nurul Huda. Bisa enggak menerapkan seperti ini untuk yang 2 JBL kesenian? Insyaallah. Jadi kalau yang MI Tahfidz ini sudah punya bayangan. Saya alihkan saja yang kesenian itu, yang bakat kesenian ke tahfidz ini. Jadi setiap hari misalnya setiap minggu ada 2 JBL untuk tahfidz. Hafal menurut itu sampai kelas 6 ini. Ya, fokus dan fokus. Itu kunci di kurikulum Merdeka itu. Olahraga juga begitu, sekalian. Olahraga juga begitu. Diajarkan pinakana, ya kan? Jangan diajarkan semua. Lemak misalkan bulu tangkis, lemak catur, lemak lari, lemak lompat jauh, lemak panjat tebing, lemak begitu sekalian. Bisa enggak bisa seperti ini? Insyaallah jia ya. Jadi kita bisa ini mau tak coba dulu sekalian. Ya. Bisa ya? Sehingga tidak perlu jam ekstra sekalian. Honor ekstranya berikan sengaja dilihat telur. Tetap diberikan itu. Mengajar ekstra namanya. Bukan mengajar jam ekstra, tapi mengajar ekstra. Sama pada oleh honor. Bagi nggak apa-apa. Nah, yang tidak bakat olahraga ringgi 1, 2, 3, 5 sampai ke 5 tadi itu fokusnya tetap di akademi. Berikan mapel tambahan ketika yang lain olahraga, ketika olahraga yang lain seni. Berikan mapel tambahan itu sekalian. Kasih tambahan soal-soal KSM, soal-soal olimpiade, kasih tambahan itu. Beri tugas. 6 tahun jadi anak sekali. Insya Allah matang anak ini. Catur juara 1, apa juara berapa di sini? 5? Min? Belum. Catur? Belum. Bulu tangkis? Juara 3. Fakun segala di Islamiyah bulu tangkis. Kenapa Islamiyah? Islamiyah di sana. Nah, Islamiyah yang di kota itu, Sumber Putih, ya kan? Kenapa? Karena setiap hari anaknya main bulu tangkis. Setiap hari. Jadi dia 2 hari saja anak ini cuman ke madrasah. 4 harinya ke klub. Makanya kalau Madura ini tidak mungkin menang kalau ke Jawa Timur. Kenapa? Karena yang turun itu anak klub semua. Tak sekolah, tak madrasah, cuma titik nama di madrasah. Nah, kita tidak apa-apa, tidak terlalu ekstrim seperti itu. Kita misalkan 3 hari di sekolah, 3 hari di klub. 3 hari di sekolah, 3 hari di klub. Yang olahraga. Karena tidak mungkin anak-anak ini cita-cita itu jadi dokter, itu tidak mungkin. Karena IPA bagus sewing ngomongan menang ini. Lemaunya biasanya bulu tangkis tuh. Nah begitu. Ya kan? Nah ini coba dilakukan asesmen dari awal. Dilakukan asesmen dari awal. Nah saya yakin MI Tarbiyatul Islamiyah dan FI Nurul Huda kalau menerapkan ini, insya Allah juara satunya dari 3 MI Porseni 2023. Dijamin melulu pas berlaku dan besok dikerjakan tahun ajaran baru di evaluasi sekalian. EDM-nya itu fungsikan. Ya, dievaluasi apa yang kurang dari modal seperti ini nih.
Rujukannya itu kenapa MTSN 3 kok sampai UAS seperti itu? Itu evaluasinya mingguan sekali. Evaluasi mingguan, bulanan, 3 bulanan, semesteran, tahunan. Evaluasi. Jadi EDM itu bukan kemudian karo kopi pasti sekalian, tapi ada evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran itu. Etoles, ya kan? Ditulis. Kalau lihat dari auranya ini juara Situng Kapti siswanya. Yang kedua kami sampaikan. Jadi setelah visi, kemudian belajar ini, kemudian yang kedua saya sampaikan. Pembelajaran hari ini tentu berbeda dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu sekalian. Hari ini kita berharap-harap cemas. Rekrutmen P3K itu luar biasa susah. Luar biasa susah. Yang diminta itu formasinya misalkan Arsiparis hanya 5 di kabupaten, saat daftar 10.000. Karena ini nasional. Ini nasional. Yang guru juga begitu. Yang dibutuhkan hanya 100, yang mendaftar juga ribuan. P3K. Yang antri banyak. Prioritasnya ini bagi mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun. 2020 kemarin, 2022 kemarin kita ada P3K 19, ya kan? 19. Siapa mereka ini? Mereka yang sudah mengabdi 20 tahun, sekian tahun. Beres itu oleh SK langsung pensiun Desember 2022. Ada ya, Pak siapa namanya? Ali Ridho. Pak Ali Ridho. Jadi Pak Ali Ridho itu SK-nya April 2022, pensiun Desember 2022. Alhamdulillah kita sempat majang SK-nya di tembok. Alhamdulillah. Tapi kalau oleh pensiun, apa yang bisa diambilkan hikmah dari proses itu sekalian? Artinya pemerintah ini sudah mengecilkan formasi PNS dan P3K. Pemerintah, semua instansi, tidak ada di Kementerian Agama. Semuanya mengecilkan formasi itu. Istilahnya kalau di pemerintahan itu bukan zero growth, bukan nol perkembangan. Kalau pensiun 1, kalau dulu diganti 1, pensiun 2 diganti 2. Kalau hari ini modelnya minimize growth. Minimize growth itu yang pensiun 1 gentene deki 10 tahun lagi situ. Lo kadung lulusan banyak S1 tarbiyah, lo kadung banyak lumpuh, ya kan? Konten deki. Tidak ada kan rekrutmen PNS? Tidak ada kan ya? Kecuali 2019 terakhir ya. Nah, kecuali itu pun sedikit sekali. Di Pamekasan ini cuma 10. Kenapa saya sampaikan ini sekalian? Bapak Ibu nanti mengajarkannya itu jangan memberikan mindset kepada anak-anak mele terus jadi PNS. Cong, sekolah bebenceng deku mele jadi guru PNS misalkan. Cong bebenceng deku mele jadi guru P3K misalkan. Salah itu hari ini. Kenapa salah? Lo bener ada, tempatnya ndak ada. Saya sampaikan di mana-mana, tempatnya itu lo ndak ada. Paham? Tempatnya yang tidak ada. Mari kita hitung ya, mari kita hitung. Lulusan tarbiyah Pamekasan ini jumlahnya 1 tahun itu 2.500. Sudah saya hitung. Dari YIN, Al-Khairat, Unira, UIM, terus kemudian apa itu semua macam itu yang tarbiyah. Itu 2.500. Per tahun. Setiap tahun. Hitung lagi. Rekrutmen PNS setiap tahunnya ada apa enggak? Tidak ada. Lulusan 2.500 ini nganggur dia, jobless, nggak dapat pekerjaan karena cita-citanya jadi guru. Apa yang disasar oleh ini? Guru madrasah swasta menjadi honorer. Peluangnya di madrasah swasta berapa? Ini ada kasih pema. Setiap tahun itu ada 4 rata-rata berdirinya madrasah swasta.
MI Nurul Huda 1, ya kan? MTS swasta 1, MA swasta 1, RA 1 misalnya. Ini membutuhkan guru paling banyak 100, paling banyak. Yang baru di MI Nurul Huda berapa? Gurunya paling 10. Kurang ya? Paling segitu. Anggaplah 100. Setiap dosen misalnya penulis 100. Sisa berapa itu per tahun? Sisa 2.400. Kemana mereka? Nganggur. Ini matematika real ini maksudnya. Matematika real. Real apa enggak? Real. Bukan tidak boleh jadi guru, bukan. Tempatnya enggak. Sehingga saya berharap besok-besok kalau yang jadi guru itu yang ranking 1, 2, sampai 5 tadi itu. Kenapa begitu? Karena gurunya harus pintar. Guru itu harus profesor, karena dia akan mengajarkan siswanya. Nah, oleh karena itu, dari sekarang jangan ajarkan anak semuanya jadi guru. Yang jadi guru dia yang 5 tadi itu. Iya kan? Yang jadi, oh kakek jadi guru Jom. Oh Muhammad akan pakai jadi guru. Jadi ada waktu mau temu guru nyongkem sopan, lagi ganteng. Benih saja loncat gila gitu ya. Ya. Nah ini, ya kan? Terus kemudian apa yang dititipkan oleh Mas Nadim hari ini itu? Lagi-lagi ke Mas Nadim sekalian, pembelajaran 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini. Buat kelas yang menyenangkan di dalam kelas itu. Buat pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas itu. Oh sesenang ini pesa gitu bisa. Lagi dia bisa. Oh sesenang misalkan potensi ada ajari anak ini untuk masuk ke aplikasi yang tadi. Aplikasi Traveloka, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, macam-macam, kenalkan. Ini apa di bapak? Ini cek, akan hobi juga saya ini. Dikenalkan ke sana sekali. Dikenalkan. Nah maka kemudian mengajarkan hari ini tujuannya adalah bagaimana membuka peluang usaha ke depan sebesar-besarnya. Tidak terpaku ingat lambat ke guru pelolong. Jadi bidan kapi, jadi perawat kapi. Ya mana? Nah ini harus kita lakukan dari MI, dari sekolah dasar. Nah maka kemudian kita punya konsep dengan Pak Kasih ini, kita bikin madrasah terpadu. Kalau dari MIN sudah terfokus pembelajarannya itu, saya harapkan di MTSN juga begitu, di MTNS juga begitu, di MA juga begitu. Yang bakat kori si ajaraki 6 tahun di MI itu ditarik ke atas pun kori anak ini. 3 tahun lagi di MTS kori, campur kori. Jangan pidato, jangan kaligrafi kori terus. Modelnya begini. Yang pidato juga begitu. 6 tahun di MI, MTS, pidato lagi. Dia jadi Kimosle Adnan nanti kalau sudah lulus Alia. Amiliatan juga mesti sekali. Ya kan? Yang lain juga begitu. Nah ini harapannya ke depan. Kita pola pembelajaran terpadu dari MI, MTS sampai MA. Ini memungkinkan. Tidak seperti sampai hari ini sekalian. MA mencegat parti banyak tahun. Ya kan? MA olahraga bulu tangkis pakun labu nokot. Ya Pak? Begitu kan? Ya renang cuma tidak bisa renang. Kenapa? Karena kita terlalu takut kepada buku yang Bapak Ibu pegang. Tidak pernah berinovasi. Oh nak kanari akan bernebah renang nyelam nak kanari. Alihkan ke yang lain. Nah itu coba dicari. Maka saya membaca salah satu buku itu, guru di samping sebagai fasilitator, tugas yang lain adalah pemandu bakat. Pemandu bakat. Dan ini yang nilainya mahal, bayarannya mahal. Jadi di samping menjadi fasilitator tadi itu,
guru menjadi pemandu bakat. Lah kalau guru memfungsikan ini nak kanak pinter habis. Pinter semuanya. Nah, ketika pinter besok kita berharap lulusan aliyah ini misalkan dari MI, MT, SMA, lulusannya ini ada teknokrat yang madrasah, ada pengusaha yang madrasah, ada yang tahfidz madrasah, ada yang teknik sipil madrasah, ada yang robotik madrasah, ada yang guru dari madrasah. Jadi semuanya itu jiwanya jiwa madrasah. Nah, di pola dari hari ini. PR terakhir, yang paling terakhir, saya berharap pada yang hadir ini siswanya besok ada yang olahraganya panjat tebing. Atau jahil, apa curiga belum, pas pesimis belum. Besok, jadi misalkan dari MIR itu 2 orang, Tarbiyatul Islamiyah 2 orang, dari Huda 2 orang. Kalau sudah lengkap, nanti nama-namanya kirim ke kita sondingkan ke IAIN. Ajar untuk panjat tebing. Saya anak sebentar cak loncat, Pakun Cakang, Pakun Perak, montai pemasok tapi yang sekolah dari IAIN. Saya lebih dari IAIN. Pakun begitu, Torai nanti ini. Jadi ambil 2. Jadi nanti Porprov target kita Jawa Timur peserta Porprov panjat tebingnya ini dari madrasah. Dan kita bangga misalkan ini diumumkan oleh Bupati juara panjat tebing tingkat provinsi Jawa Timur dari MIN 1 Pamekasan, dari MI Tarbiyatul Islamiyah, dari MI Nurul Huda. Luar biasa ya bosnya, luar biasa. Nah ini bisa dilakukan. Ini PR terakhir. Insya Allah ini bisa dilakukan. Bapak sekalian yang kami hormati, yang paling terakhir kami sampaikan bagi yang PNS, bersyukurlah Bapak sekalian diberikan amanah untuk menjadi guru PNS, karena hari ini perjuangan yang sangat berat bagi guru-guru kita yang untuk mendapatkan label P3K. Sangat berat sekali dan belum tentu semuanya lolos meskipun sudah mengabdi puluhan tahun. Oleh karena itu, yang sudah diberi mandat menjadi PNS, diberikan gaji, diberi tunjangan lebih, diberikan uang makan, bersyukurlah Bapak sekalian, karena tidak semua orang mendapatkan amanah itu. Pergunakan jatah lebih dari pemerintah itu untuk kemudian mendidik anak sebaik-baiknya. Karena hasil didikan Bapak sekalian, saya yakin dan pasti menjadi jariah Bapak Ibu sekalian. Idza mata ibnu Adam in qata amalahu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Nah, nomor 2 ini kan gedung ajunan. Nih kan, aw ilmin yuntafa'u bihi. Kami berharap mudah-mudahan apa yang diajarkan Bapak sekalian dinilai sebagai amal ibadah dan menjadi jariah Bapak sekalian. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang cerdas, dan generasi yang hebat bermartabat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak sekalian. Nah, mohon maaf nanti kami tidak bisa bersamai Bapak sekalian karena harus ke arah ke Surabaya jam 1 dari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh Kasih Penmas secara teknis untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.